Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi kitab Ifad Ahli al-Iqbal as-Sadiqin bi fawaid min kitab Idah Asrar Ulumul Muqarrabin, halaman 38. Kemarin sudah dijelaskan tentang kelaziman orang-orang yang bakhil. Orang yang bakhil mesti apa? Timbulnya dari mana kebakhil? Oh, orang bakhil itu mesti yang pertama kemarin akalnya lemah, karena dia pendek, ya, mikirnya pendek, nggak bisa membedakan, nggak bisa menganalisa dengan tajam, ya, mana yang menguntungkan hakiki, mana keuntungan yang sementara. Akhirnya dia memilih kebakhilan. Yang kedua, qaswatul qalb. Orang yang bakhil itu mesti hatinya mesti keras, ya, nggak tahu kasihan, ya. Bahkan dia kadang-kadang merasa lebih tinggi, seneng kalau bisa maksa orang, menghina orang dengan hartanya. Waliyadzubillah. Bahkan kadang-kadang orang yang bakhil tadi, ya, itu menuduh orang du'afa, dia mah orang malas, nggak mau kerja. Ya, ada min qaswatul qalb, ya, su'udon dan qaswatul qalb. Yang ketiga kemarin, dia kenapa bakhil, nggak mau mengeluarkan hartanya karena su'udon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang keempat, apa lawazimnya lagi? Bahwa orang yang bakhil itu laisa lisyahih sa'atu unsin yasu qalbuhu ma'a rabbih. Orang yang bakhil itu tidak punya yang namanya waktu munajat. Ya. Jadi kalau kemarin orang bakhil itu suudon sama Allah, seakan-akan kalau dia nggak bekerja, dia nggak jungkir balik, Allah nggak bakal ngasih. Jadi kan dia nuduh bakhil sama Allah. Ya, kalau ngaji, tok ibadah, tok nanti dari mana rezekinya? Wah, ini masya Allah. Ada semuanya lawazim yang mesti, ya, mengiringi orang-orang yang bakhil. Bahkan saking suudonnya sama Allah, wah, nanti saya dapat rezeki dari mana? Wah, kalau begini, akhirnya dia berusaha sekuat tenaga nabrak yang haram, syubhat dihajar, haram dihajar. Ini karena semua suudon. Biarin dah. Allah bisa ngasih rezeki dari jalan yang lain. Ini haram, ya sudah, karena nggak ikut-ikut. Nah, karena dia yakin sama Allah, pasti dikasih jalan keluar. Nah. Ini diantaranya karena gilatis thiqati billah, karena sedikitnya rasa kepercayaan kepada Allah, penuh suudzon sama Allah. Nah, terus yang berikutnya, yang keempat, orang yang syahih karena hidupnya penuh suudzon sama Allah, gimana dia mau duduk munajat seneng, ya, dalam satu saat munajat sama Allah? Nggak ada waktu munajat yang enak dia. Ibadahnya nggak pernah enak semua. Wah, sholatnya, kalaupun sholat terpaksa, tergesa-gesa, takut pelanggan pada kabur. Bisa sih. Loh, emang Allah nggak bisa ngirim pelanggan kepada kita? Nggak bisa. Sekarang zaman now ini, di gunung ini Allah kirim aja apa aja.
lewat pengiriman, lewat ini. Ini masih nggak percaya juga sama Allah Ta'ala. Ada musibah. Akalnya ini perlu diruqyah oleh siapa ini kira-kira. Makanya ibadah nggak pernah tenang dia. Wah, takut ini, takut itu. Akhirnya nggak punya waktu. Hatta lagi ibadah sama Allah, lagi sujud sama Allah, lagi zikir, lagi majelis, lagi ini, nggak pernah enak, kosong, nggak mikir apa-apa, nggak punya dia. Nah, itu ngeri ya. Allah. Itu orang kalau bakhil tuh gitu. Jadi harus dipaksa ya mengeluarkan kebakhilan dari diri kita sendiri. Yang kelima, orang yang bakhil itu mesti apa? Yang kelima, su'udzon bin nas. Orang yang bakhil itu pasti punya su'udzon sama orang. Ya, orang yang bakhil pasti punya su'udzon sama orang. Begitu ada orang minta, ada orang datang, naon. Takut mau minta takut minta sumbangan, orang nganter undangan. Orang kadang-kadang saking bakhilnya ya, itu orang datang kayak ini lagi nih datang. Udah suudzon dulu. Jadi nggak pernah seneng, nggak pernah nyantai ketemu orang, itu pasti punya sakwa sangka, punya prasangka, punya macam-macam. Itu cirinya apa? Orang bakhil kayak gitu. Yang keenam, yatanakkaru lil ikhwan wa yafirru minhum khaufan ay yatlubu minhu syai'a. Orang bakhil itu biasanya nggak bisa duduk dengan teman-temannya. Yatanakkaru lil ikhwan. Dia menganggap aneh kepada apa? Teman-temannya. Lari dari teman-temannya. Kenapa menjauhi teman-temannya? Takut teman-temannya minta sesuatu. Wah, ntar anak dimintain ini, nanti ini minta tolong lah, ini akhirnya kabur, menyendiri aja hidupnya, nggak enak hidupnya gitu. Itu saking bakhilnya, makanya dijauhi sama orang. Ini dampak daripada yang dijelaskan dalam hadis, al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar, wa ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Ya, al-bakhil ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, wa qaribum minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari orang-orang. Nah, tapi dekat sama neraka. Wasakhiyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar. Nah, sebaliknya orang yang dermawan, suka ngasih, suka nawarin, mampir, ngopi. Nah, itu pasti banyak yang mampir tuh. Ya, orang suka mampir di situ, orang enak. Nah, dekat sama Allah, dekat sama surga, dekat sama orang-orang. Wa ba'idum minan nar, dia bakal jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya kita sembuh dari penyakit bakhil? Kaifiyatul khuruj minasyuh. Nah, caranya keluar dari penyakit bakhil, wal'idzubillah. Yang pertama, at-ta'arrufu ala ma fi minal madzam liyanba'itsal insanu ala nafsi fayatrukahu. Dia harus mengetahui dulu bahwa ada sesuatu yang di situ menyebabkan dia tercela. Harus tahu dulu bahwa itu jelek kayak gitu itu. Bakhil itu jelek. Nah, harus dijelaskan apa kejelekan-kejelekannya.
Supaya apa? Liyamba'itsal insanu ala nafsih. Supaya manusia itu punya kebangkitan dari dirinya sendiri, ya, pada dirinya sendiri, sehingga meninggalkan kebakhilan. Tuh lihat tuh, orang yang bakhil kayak gitu tuh, nggak punya temen, jauh, wah dia hidupnya sendiri, ya, nggak pernah seneng, nggak pernah enak hidupnya, ya, suudon terus. Nah, begitu kita tahu bahwa itu jelek, moga-moga kita dengan sendirinya bangkit untuk meninggalkan kebakhilan tadi. Yang kedua, istidkaru ma fil muru'at minal mahasin fid dunya wal ajr al jazil fil akhirah. Mengingat-ingat bahwa di dalam menjaga kebaikan, sopan santun itu ada kebaikannya di dunia. Kalau kita menjaga muru'ah, itu ada kebaikannya di dunia. Kalau kita nggak ngasih, itu jadi jelek, jadi omongan, ya, jadi tercela, jadi dikucilkan, jadi dijauhi sama orang. Allah segitu aja, bakhil banget. Ya. Nah ini dijaga itu, ya. Di dunia nggak jadi celaan, jadi baik, dipuji sama orang. Minimal kita dapat nilai di dunia. Belum lagi wal ajrul jazil fil akhirah. Begitu juga dapat pahala yang sangat besar di akhirat. Nah, ini harus sering-sering diingat. Nah, sering-sering diingat bahwa kita itu mau membuat cerita apa di dunia ini. Mau membuat cerita yang dikenang jelek atau cerita yang dikenang baik. Ya, kita ini membentuk sejarah. Nah, begitu kita gimana dulu si fulan, dia mah apa, nah, gitu. Jadi dikenangnya jelek. Nah, minimal kita menghindari itu, menjaga muru'ah, mengenang hal-hal mana kejelekannya, mana kebaikannya. Nah, itu kita cari yang baik-baiknya. Terus kita ingat-ingat, kita kenang-kenang lagi pahalanya di akhirat. Nah, insya Allah kebakhilan itu jadi hilang. Jadi nggak perhitungan orang itu. Kalaupun dia perhitungan, dia ngitungnya beda, mana pahalanya yang lebih besar gitu. Jadi bukan dari bakhilnya, tapi dia memperhitungkan mana pahala yang lebih besar dan lebih berkembang, ya, lebih mengalir di sisi Allah. Yang ketiga, supaya bisa sembuh dari penyakit bakhil, mujahadatun nafas bil badl wa tasyabbuh bidawil muru'at. Harus mujahadah, harus berjuang, ya, melawan dirinya sendiri dengan apa? Bil badl, dengan banyak mengeluarkan, ya, mengeluarkan nafkah, mengeluarkan pemberian, hadiah, ya, jamuan dan sebagainya. Wa tasyabbuh bidawil muru'at, dan menyerupai orang-orang yang mempunyai tata sopanan, ya, mempunyai kehormatan yang tinggi. Ini para ulama, tiru gayanya para ulama, ya. Di dalam segalanya, dalam kebiasaannya, fil badan wal makan wa ta'am wa syarab, ya. Lihat gayanya para ulama dalam pakaian, dalam kondisi keadaan, makan, minum, jalan, duduk, apa semua. Nah, kita tiru itu. Nah, itu semua ada nilai kemuliaannya, ada nilai muruahnya. Nah, ada nilai muruahnya. Nah, itu yang jadi patokan di situ. Nah, harus dipaksakan. Walaupun kita belum jadi ulama, ya, niru gayanya dulu. Tasyabbahu fa inna tasyabbuha bil kirami falahu. Nah, tiru-tirulah dulu, sebab meniru dengan orang-orang yang mulia itu satu keberuntungan. Ya, orang sekarang giliran anaknya kepengen jadi polisi, ya, digayakan seperti polisi, dibeliin baju polisi sejak kecil. Ya, TK udah pakai seragam polisi, habis itu pakai seragam ini karena dia kepingin anaknya jadi kayak begitu. Nah, kalau kita kepingin, ya, jadi ulama, jadi orang soleh, kok nggak
meniru gayanya, tidak meniru kebiasaannya, nah, ini musibah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.